Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Novalia. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas B. Kali ini saya akan mereview sebuah skripsi yang berjudul Studi Etnografi Lansia Aktif di Dusun Bung Manis, Desa Pucanganom, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, dengan nama peneliti Apriyani Dwi Astuti dan asal perguruan tinggi UIN Kalijaga, Yogyakarta. Dan skripsi ini diterbitkan di tahun 2018. Nah, langsung saja ke pembahasan. Di pembahasan skripsi ini terdapat bab 1, yaitu pendahuluan, yang dimana di dalam bab 1 ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama latar belakang, dan yang kedua pertanyaan dan tujuan dari penelitian, yang ketiga manfaat penelitian. Jadi di latar belakang ini, masalah yang terjadi adalah meningkatnya jumlah lanjut usia dari waktu ke waktu. Banyak dari sebagian yang menganggap lansia sudah tidak lagi produktif karena mengalami berbagai penurunan dari indera penciuman atau penglihatan. Mudah lelah dan mudah sekali untuk marah, mudah tersinggung dan rawan mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia orang sekitarnya, sangat memungkinkan jika ada lansia yang masih memiliki arti penting usia tua. Walaupun lansia cenderung mengalami masa kemunduran, namun tidak semua lansia menghilangkan produktivitasnya dan peran eksistensinya untuk keluarga dan masyarakat. Dan jangan salah bahwa lansia juga tetap memungkinkan seseorang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Jadi, permasalahan yang kedua ini dengan berbagai fenomena tentang lansia yang beranggapan bahwa lansia tidak lagi produktif dan sebagainya, hal itu menurut peneliti adalah persepsi yang kurang tepat. Tapi yang sebenarnya adalah masih banyak lansia yang dapat berkontribusi untuk masyarakat dan hidup secara produktif. Meskipun tidak banyak hasil yang didapatkan seperti pada masa mudanya, namun hal ini seperti dapat mengurangi stigma tentang lansia. Oleh karena itu, alasan peneliti mengangkat ini adalah peneliti tertarik untuk mengkaji kehidupan lansia aktif di Dusun Bung Manis, Desa Pucanganom, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi masih di bab yang pertama, di pembahasan yang keduanya, yaitu pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Nah, di sini peneliti hanya memiliki satu pertanyaan dan satu tujuan saja, yang dimana pertanyaannya bagaimana aktivitas lansia aktif di dusun tersebut, dan tujuan penelitian untuk mengetahui aktivitas lansia aktif di dusun tersebut. Jadi menurut saya pertanyaan singkat seperti ini sudah cukup baik, karena setelah saya baca-baca, peneliti memang fokus pada keadaan lansia ini, seperti mengetahui aktivitas lansia aktif di Dusun Bung Manis, Desa Pucanganom, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Yaitu berikutnya manfaat penelitian. Nah, di sini peneliti sudah membagi menjadi dua, yaitu manfaat penelitian, yang dimana peneliti sudah membagi menjadi dua manfaat. Jadi yang pertama ini yaitu manfaat teoritis, dan yang kedua praktis. Jadi menurut saya yang dicantumkan di sini sudah cukup baik, karena menurut saya manfaatnya sudah dibagi menjadi dua.
dan saya rasa manfaat tersebut bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke pembahasan bab yang kedua, yaitu kajian pustaka, yang dimana di kajian pustaka ini kita akan membahas tentang landasan teori atau kajian pustaka, dan yang kedua yaitu tentang kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Selanjutnya kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Jadi, sebelumnya peneliti ini melakukan penelitian terdahulu terhadap skripsi yang sebelumnya. Jadi peneliti mengkaji terdahulu dari skripsi yang sebelumnya untuk dijadikan referensi di skripsi peneliti tersebut. Jadi, menurut saya, beberapa skripsi di atas memang memiliki pembahasan yang terkait lansia. Hanya saja penelitiannya sudah terfokus pada subjek lansia dalam melakukan aktivitas dan peran sosialnya di lokasi masing-masing. Sedangkan peneliti skripsi ini terfokus pada lansia aktif dalam melakukan aktivitas yang dilihat dari beberapa aspek seperti fisik, sosial, emosional, dan spiritual dalam kegiatan sehari-hari. Kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian, yang dimana yang pertama ini tentang pendekatan dan jenis penelitian apa yang ada di skripsi tersebut. Jadi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang dipakai yaitu etnografi. Tempat dan waktu penelitian. Tempat yang digunakan itu di Dusun Bung Manis, Desa Pucanganom, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan waktu penelitian yaitu 5 Mei sampai 25 November 2017. Sumber data penelitian didapatkan dengan melihat BPS. BPS adalah Badan Pusat Statistik yang memproyeksikan penduduk lansia di Indonesia dan melakukan wawancara langsung kepada beberapa tokoh masyarakat. Semuanya dianggap merupakan unit yang terkait dengan lansia aktif di daerah itu dan meliputi kondisi fisik, hubungan sosial, kondisi emosional, dan spiritual. Metode penelitian yang selanjutnya yaitu teknik, instrumen atau alat pengumpulan data dari peneliti. Jadi di sini peneliti menggunakan 3 pengumpulan data. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga itu dokumentasi. Instrumen atau pengumpulan data dari pengamatan atau observasi ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu teknik mendengarkan apapun yang didengarkan tanpa harus meminta subjek untuk menjelaskan atau membicarakannya. Teknik yang kedua yaitu teknik melacak, dengan mengikuti dan melakukan serangkaian aktivitas normalnya selama periode waktu tertentu. Yang kedua, teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Instrumen pengumpulan datanya, peneliti menggunakan wawancara secara mendalam atau yang disebut dengan depth interview. Dan yang kedua, alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah telepon seluler untuk merekam pembicaraan narasumber. Yang ketiga, untuk pengumpulan data yaitu dokumentasi. Instrumen pengumpulan data, dokumentasi dari penelitian ini berupa arsip, jumlah lansia dan lansia aktif, jumlah penduduk, gambaran umum wilayah, dan aktivitas lansia aktif.
ke teknik pemeriksaan keabsahan data. Jadi, teknik pemeriksaan keabsahan data ini peneliti menggunakan teknik Jadi, yang selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Jadi, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data ini secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya teknik analisis. Peneliti menggunakan 3 untuk analisis data, yaitu reduksi data, yang kedua penyajian data, dan melakukan verifikasi data secara ulang. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai review skripsi kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam review skripsi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat teman-teman yang ingin memberi saran serta kritik yang sifatnya membangun, membangun untuk lebih baik, membangun saya, yang sifatnya membangun saya untuk lebih baik ke depannya, silakan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait review skripsi ini. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan review skripsi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai, silakan sampaikan saran serta kritiknya yang sifatnya membangun saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.